alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah selesai pada pertemuan yang lalu dari bab sebelumnya, yaitu bab diantaranya tentang wa dhammus su'al min ghairi darurah, yaitu celaan terhadap orang yang meminta tanpa ada darurat. Yaitu seorang tidak boleh meminta-minta kepada orang lain dan hukum asalnya adalah haram kecuali dalam kondisi darurat sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan lalu. Nah, pada bab kali ini Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang boleh menerima pemberian jika tidak minta-minta. Beliau berkata babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin wala tatallu'in ilaihi. Bab tentang bolehnya mengambil kalau itu dari pemberian orang lain tanpa minta-minta, wala tatallu'in ilaihi, itu tanpa juga tamak atau berkeinginan terhadap pemberian tersebut. Jika seorang diberi oleh sahabatnya berupa hadiah atau berupa sedekah, ya, dan dia tidak minta-minta kepada orang tersebut dan dua juga tidak ada dalam hatinya keinginan untuk diberi oleh orang tersebut, maka dia mengambil dan tidak mengapa. Adapun dalilnya dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau berkata an Salim bin Abdullah bin a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan kepada pemberian tersebut daripada aku. Masih ada yang lebih butuh, masih ada yang lebih miskin. Berikanlah kepada orang tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, khudhu, ambillah wahai Umar. Idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musyrif wala sa'il. Jika datang kepada engkau ya suatu dari harta semacam ini, yaitu pemberian, wa anta ghairu musyrif, sementara engkau tidak berharap, tidak nengok-nengok harta tersebut, ingin diberikan, tidak, wala sa'il, dan kau juga tidak meminta, fakhudhu, maka ambillah, tidak mengapa, fatamawalhu, maka kau jadikan pemberian tersebut menjadi harta di sisimu, bisa kau gunakan terserah untuk apa. Fa in syi'ta kulhu, kalau kau ingin makanlah dari pemberian tersebut. Wa in syi'ta tasaddaqa bihi, kalau kau ingin kau sedekahkan. Wa ma la, dia tidak pernah minta-minta, tapi kalau ada yang kasih hanya daripada dirinya. Sebagaimana Allah memuji kaum Ansar dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kaum Ansar mendahulukan makan malam, ternyata istrinya mengatakan tidak ada makanan. Jangankan buat tamu, buat saya tidak ada, buat kamu tidak ada. Hanya ada makanan buat anak-anak pada malam hari ini. Maka suaminya bilang, ya udah ini ada tamu Rasulullah, makanan jangan kasih anak-anak, anak-anak kuat. Ajak mereka main-main sampai ngantuk, terus tidurin mereka. Ya. Setelah itu hidangkan makanan, karena makanan tidak cukup buat kita, maka hidangkan makan buat tamu, terus kau pura-pura perbaiki lampu, terus matiin, anggap aja lampu rusak. Sehingga tamu nanti ketika makan, dia nyaman. Karena kalau lampu nyala, dia makan, kita nggak makan, dia nggak enak. Caranya bagaimana? Matiin lampu. Sehingga dia makan, kita pura-pura makan sama dia. Subhanallah. Akhirnya istrinya nurut. Tidak ngomel. Mas ini ada aja. Nggak ada makanan, ngajak-ngajak tamu. Sok banget sih. Kasihan anak-anak. Kamu juga nggak ada. Ternyata enggak ya. Dia nurut. Dikatakan suaminya, dia nurut. Kemudian dihidangkan makan, anak-anaknya tidur, hidangkan makanan, dia pura-pura perbaiki lampu, dimatiin. Akhirnya tamunya makan dengan nyaman. Subhanallah. Besoknya sahabat ini ketemu dengan Nabi dan dia tidak cerita apa-apa, tapi Allah kabarkan pada Nabi. Kata Allah, ajaballah bisani'ikuma bidhaifikuma al-barihah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kagum dengan sikap kalian berdua terhadap tamu kalian berdua semalam. Turunlah firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri, padahal mereka juga dalam kondisi butuh. Nah, al-ithar dalam perkara dunia itu dianjurkan. Itu dianjurkan. Seorang mendahulukan dunia untuk orang lain, dan ini sikap yang mulai hilang ya, mulai hilang. Ya. Siapa sih yang ingin memberikan dunia kepada kawannya? Setiap orang berusaha dunia milik dia.
Padahal ithar dalam perkara dunia adalah perkara yang dianjurkan. Adapun ithar dalam perkara akhirat, mendahulukan orang lain supaya lebih maju dalam akhirat, maka ini makruh. Tidak boleh, tidak dianjurkan. Bahkan dalam doa, seorang mendoakan dirinya sebelum yang lainnya. Rabbana ghufirli wali walidayya walil mu'minin. Seperti doanya para nabi, di antaranya doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kaum mukminin. Maka dianjurkan mendoakan diri dulu. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmatiku dan merahmati kalian. Kalau ada perkara urusan akhirat, maka jangan ithar. Justru Allah menyuruh untuk berlomba-lomba. Contoh sederhana misalnya, kita sudah ngantri di saf, tahu-tahu depan kita ada yang pergi, maka kita berhak untuk masuk di saf pertama. Terus kita bilang, tafadhal, kamu aja. Oh, kenapa? Saya sudah biasa saf pertama, kamu belum. Enggak, jangan. Kalau masalah ithar, masalah akhirat kita tidak ada ithar. Kita berlomba-lomba karena Allah menyuruh untuk berlomba-lomba. Ya, oleh karena para sahabat dulu berlomba-lomba dalam jihad, berlomba-lomba dalam sedekah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Maka sebenarnya mengatakan seorang ithar dalam perkara akhirat, ya, mendahulukan orang lebih dekat kepada Allah daripada dirinya, maka ini tipuan syaitan. Tipuan apa? Syaitan. Ada perkara dunia kita disuruh untuk ithar. Di sini perkara dunia. Umar ketika mau dikasih, dia bilang berikan yang lebih butuh daripada aku. Subhanallah. Padahal dia juga butuh. Maka Rasulullah tegur. Rasulullah bilang ambil aja. Ambil aja. Kalau ada harta datang kepada engkau, kau tidak minta-minta, kau tidak tatalluk itu lihat-lihat, pingin dikasih, itu namanya tatalluk. Isyraf. Lihat-lihat pingin dikasih. Tidak ada pada dirimu dua sikap ini. Keinginan untuk dikasih dan tidak minta, maka ambillah. Datang ambil. Ada yang kasih hadiah, ada yang kasih sedekah, ada yang kasih pemberian, maka ambillah. Fatamawalhu, dan jadikanlah harta itu di sisimu. Ya, bisa kau gunakan untuk apa saja. Boleh kau makan, fa in syi'ta kulhu, kalau kau mau kau makan, itu kau gunakan untuk keperluanmu. Oke, mungkin kau juga perlu. Wa in syi'ta tasaddaq bihi, kalau kau tidak ingin sedekah, mungkin kau tidak perlu, kasihkan kepada kerabatmu, kepada temanmu, pada orang miskin yang lain, kepada tetanggamu. Silakan, ambil aja. Wa mala, adapun jika tidak demikian, ternyata kau ingin harta tersebut, kau tengok-tengok harta tersebut, ingin wajah melas-melas supaya dikasihani, supaya dikasih, maka jangan kau ambil, jangan kau biarkan jiwamu mengikuti harta seperti itu. Nah, rupanya hadis ini disampaikan Umar kepada Abdullah bin Umar, atau Ibnu Umar anaknya melihat hal ini, bapaknya demikian. Karena hadis ini diriwayatkan dari Salim, dari cucunya, dari bapaknya itu Ibnu Umar, dari kakeknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Umar mempraktekkan wasiat Nabi kepada Umar. Maka kata Salim, anaknya, fakana Abdullah, adalah Abdullah bin Umar, tidak pernah minta sesuatu pun kepada orang, enggak pernah minta. Dia enggak pernah minta. Tapi sebaliknya juga, dia tidak pernah menolak kalau ada yang kasih. Dan dia amalkan hadis Nabi, ada yang kasih dia terima. Kalau dia mau ingin sedekah, sedekahkan. Kalau dia ingin pakai, silakan pakai. Maka sunnahnya demikian. Oleh karena kita dapati sebagian salaf, mereka diberi hadiah oleh orang lain, mereka terima. Seperti Hasan dan Husain diberikan pemberian oleh Muawiyah, mereka terima. Ya, mereka terima. Muawiyah ketika jadi khalifah memberi hadiah kepada Hasan, Hasan terima. Terserah mau diapakan nanti. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha diberi pemberian oleh penguasa, dia terima. Dia ambil sedikit, sisanya dia sedekahkan, tidak jadi masalah. Hanya saja para ulama membahas tentang bagaimana kalau pemberian tersebut dari penguasa yang terkenal zalim, terkenal merampas harta rakyat, terkenal ya melakukan perkara-perkara yang haram. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Adapun kalau penguasa yang adil atau orang secara umum orang yang dikenal adil, yang dikenal hartanya kebanyakannya adalah halal, ya, maka terima. Tidak jadi masalah. Syekh bin Baz, saya bacakan perkataan beliau. Beliau berkata, wa fi hadits Umar hadza ad-dalalatu ala annahu la ba'sa an yu'ta min baitil mal aw min ghairihi idza utiya min ghairi su'al.
Hadis Umar bin Khattab ini dalil bahwasanya tidak mengapa seorang jika diberikan dari Baitul Mal, itu dari harta pemerintah, Baitul Mal, dikasih hadiah, ada hadiah dari penguasa, au min ghairihi, atau hadiah dari siapapun, pemberian dari siapapun, dia boleh terima. Idza utiya min ghairi su'al, kalau dia diberikan tanpa dia minta-minta. Wala yaruddul atiyya idza lam yakun fiha khatarun alaihi. Jangan dia tolak pemberian dengan syarat tidak membahayakan dirinya. Kadang-kadang pemberian namun membahayakan dirinya. Walaysa fiha syira'un lidinihi, dan juga jangan sampai dia mengorbankan agamanya. Dikasih hadiah tapi akhirnya dia mengorbankan agamanya, dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa menasihati. Dibeli oleh penguasa yang zalim misalnya, dikasih pemberian sudah diem. Ini namanya dia menjual agamanya dengan hadiah dari penguasa. Dan itu yang dilakukan oleh Bani Israel. Bani Israel ketika ulama-ulamanya berhadapan dengan para penguasa yang melakukan hal-hal yang buruk, maka diberi oleh mereka, oleh penguasa, akhirnya mereka pun diam, tidak bisa ngomong. Wa inna ma hiya hadiyatun min muhibbin aw mutasaddiqin muhsinin yaqbaluha. Pemberian itu bisa jadi hadiah dari orang yang mencintainya, dia kasih hadiah supaya terjalin cinta kasih, atau dari sedekah dari orang yang dermawan. Karena pemberian itu ada dua. Kalau bukan hadiah adalah sedekah. Bentuknya sama tapi tujuannya berbeda. Kalau hadiah adalah pemberian untuk mendekatkan rasa cinta. Mungkin bahkan tidak perlu dia pun kasih, bukan orang miskin dia kasih, tapi dia ingin ada kedekatan. Ya, karena dia mencintai orang tersebut dia kasih. Kalau sedekah itu karena orang ini lagi butuh, dia kasih apa? Sedekah. Jadi kadang orang memberi karena hadiah, kadang orang memberi karena apa? Sedekah. Amma idza kana an su'alin wa an tatallu'in yatruku dzalik. Adapun kalau ternyata pemberian tersebut dia dapatkan dengan meminta, atau karena hatinya pingin diberi hadiah, maka jangan dia mengambilnya. Jangan dia mengambilnya. Oleh karenanya ini adalah bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah begitu rapi. Dia sebutkan bab sebelumnya, jangan minta-minta ya, kecuali darurat. Yang kedua, terus kalau tidak minta-minta, kalau dikasih boleh terima enggak? Maka dia jelaskan, boleh menerima pemberian dengan syarat dua, tidak minta-minta dan tidak tertarik hati untuk diberi. Kemudian setelah itu beliau membawakan bab yang ketiga, bab yang selanjutnya, babul hathi alal akli min amali yadihi wa ta'affuf bihi anis su'ali wa ta'arrud lil i'ta'. Bab anjuran untuk makan dari hasil kerja sendiri. Wa ta'affuf bihi anis su'al, dengan kerja tersebut dia menjaga diri dari meminta-minta, dia tidak minta-minta. Wa ta'arrud lil i'ta', dan juga dia menjaga diri dari pingin diberi. Orang kalau dapat pemberian, pertama dengan cara minta-minta, yang kedua dengan cara menampakkan diri supaya dikasih. Ya, supaya terhindar dari ini dan itu, maka dia bekerja sehingga dia makan dari hasilnya sendiri. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah seperti kebiasaannya membawakan ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika telah selesai salat Jumat, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Ya, ayat ini tentu ada pendapat yang dimaksud dengan setelah salat asar mencari karunia Allah. Masih ada yang mengatakan menyambung silaturahmi, mencari pahala. Ada yang menafsirkan fadlullah dengan pahala-pahala. Ada yang mengatakan ayat ini umum, yaitu cari rizki, sebagaimana dipahami oleh Imam Nawawi. Bahwasanya ayat ini mencakup kalau sudah sholat Jumat, bertebarlah, carilah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi bagi kalian, jadikan bumi mudah untuk dipijaki, untuk dilalui. Kata Allah, famshu fi manakibiha, berjalanlah menuju manakibnya. Manakib itu a'ali al-ard, yaitu sampai kalau kau harus cari rizki ke tempat-tempat yang tinggi, harus mendaki gunung, maka lakukanlah. Ya, kalau memang rezekinya ada di puncak gunung, tempuhlah gunung tersebut. Ya, fakulu wa kulu min rizqi, dan makanlah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat-ayat seperti ini adalah anjuran atau motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersandar kepada
orang lain. Jangan bertumpu dengan minta-minta kepada orang lain atau berharap untuk dibelas kasihi sehingga ada yang lihat kasihan kemudian akhirnya bikin status supaya dikasihani sehingga orang pun memberi pemberian kepadanya. Ya, sebisa mungkin tidak demikian kecuali darurat. Kalau darurat sudah kita bahas, tidak mengapa. Taib, ayat ini menunjukkan semangat untuk mencari rezeki, di antara tujuannya adalah untuk tidak minta-minta. Makanya sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan ketika ada seorang pemuda ya dengan gesit berjalan ya, maka para sahabat kagum melihat kegesitannya, kekuatannya. Sahabat berkata, "Lau ja'ala dzalika fi sabilillah." Ya Rasulullah, seandainya pemuda ini, orang ini menggunakan kekuatannya untuk jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "In kana kharaja." Kalau dia keluar ini dalam rangka mencari nafkah untuk mengurusi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia fisabilillah. Kalau dia keluar cari nafkah dalam rangka untuk mengurusi anak-anak yang masih kecil, maka dia fisabilillah. Kemudian Rasulullah, in kana kharaja liyu'ifa nafsahu. Kalau dia cari rizki supaya tidak minta-minta sama orang, maka dia di jihad fisabilillah. Maka di antara niat yang baik yang kita niatkan ketika kita bekerja agar kita tidak minta-minta sama orang lain, agar kita tidak minta-minta sama orang. Maka Rasulullah mengatakan, wa man yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang berusaha menjaga diri untuk tidak minta-minta sama orang, maka Allah akan bikin dia seperti itu. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang berusaha untuk merasa cukup, merasa qanaah, Allah akan bikin dia menjadi apa? Qanaah. Dalam hadis, wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan bikin dia menjadi orang yang bersabar. Maka di sini kalau kita keluar bekerja, keluar pagi, niatnya untuk tidak minta-minta sama orang, menjaga harga diri kita, menjaga wajah kita agar tidak dipermalukan dengan minta-minta atau berharap untuk dibelas kasihi oleh orang lain. Tapi setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis. Hadis berikutnya, hadis yang pertama beliau bawakan, wa an Abi Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam, sahabat yang mulia namanya Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Zubair bin Al-Awwam salah satu dari 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Al-Mubasysyirina bil Jannah, Al-Asyra Al-Mubasysyiruna bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa aja 10 orang tersebut? Siapa coba? Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali. Ya, ini 4 semua orang tahu. Terus siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, terus Zubair bin Awam, terus Talha bin Ubaidillah, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Talha sudah tadi. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid, tinggal satu. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Salah satunya adalah Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam menikah dengan putrinya Abu Bakar, namanya Asma bintu Abi Bakar. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Punya anak juga yang lain. Tapi Abdullah bin Zubair adalah sahabat. Abdullah bin Zubair adalah sahabat. Maka dia dikunyahnya Abu Abdullah. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha kunyahnya Ummu Abdullah, berkunyah pada ponakannya. Karena Abdullah bin Zubair ponakannya siapa? Aisyah. Karena istrinya Zubair bin Awam adalah kakaknya Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar itu dari istrinya Abu Bakar yang lain. Jadi maksudnya Asma dan Aisyah saudara seayah lain ibu. Saudara seayah lain ibu. Tetapi anaknya Asma adalah siapa? Abdullah. Makanya Zubair bin Awam kunyahnya Abu Abdullah. Aisyah berkunyah dengan ponakannya yaitu Ummu Abdullah. Dan banyak sekali Abdullah bin Zubair meriwayatkan hadis dari bibinya, dari khalahnya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib, Zubair bin Awam, dari Zubair bin Awam beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'tiyal jabal. Salah seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian dia datang pergi menuju ke gunung. Itu naik gunung. Buat apa? Buat mencari kayu bakar. Mungkin di gunung-gunung ada
pohon-pohon, dia tebang. Fayatiya bihuzmatin min hatab, kemudian dia membawa seikat kayu bakar, seikat kayu, dia ikat ala dhahrihi, kemudian dia pikul di pundaknya. Dia pergi ke gunung, dia tebang itu pohon-pohon, kayu-kayu, dia rapikan, dia ikat, kemudian dia pikul turun dari gunung. Fayabi'aha, kemudian dia jual kayu bakar tersebut. Fayakuffallahu biha wajahahu, maka dengan itu Allah menjaga wajahnya agar tidak minta-minta sama orang, agar tidak memelas-melas diri, agar berharap dikasihani, mengharap belas kasih orang lain. Khairun lahu min an yas'alan nas, itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang lain. A'tauhu aw mana'uhu, bisa jadi dia dikasih, bisa jadi dia tidak dikasih. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang maknanya sama. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi. Seorang mencari kayu bakar, kemudian dia ikat kayu bakar tersebut di atas, dia pikul kayu bakar tersebut di atas pundaknya. Khairun lahu min an yas'ala ahadan, lebih baik daripada dia minta-minta sama seorang. Fayu'tiyahu aw yamna'ahu, mungkin dikasih, mungkin tidak dikasih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini salah satu hadis atau dua hadis ini menunjukkan tentang keutamaan bekerja sehingga tidak minta sama orang. Dan orang yang bekerja, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, orang yang bekerja supaya tidak minta-minta sama orang, menjaga harga dirinya, berarti dia sedang berjihad fi sabilillah. Dianggap jihad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan, usahakan kamu tidak minta sama orang meskipun kamu bekerja dengan pekerjaan yang mungkin dipandang rendah oleh orang lain. Ini kerjaan, kalau kita bilang kerjaan apa yang mungkin kerjaan murahan, kerjaan rendahan. Tidak mengapa, yang penting halal. Bayangkan orang ini, kata Nabi, kau pergi ke gunung, bawa tali, pergi gunung, potong-potong pohon, dibelah-belah jadi kayu bakar, diikat, dipikul, bawa ke pasar, jualan. Dapatnya seberapa sih? Sedikit. Kayu bakar murah. Tetapi kalau itu bisa menghalangimu dari minta-minta kepada orang lain, lakukanlah. Lakukanlah. Maka ini isyarat bahwasanya seorang jangan malu untuk melakukan pekerjaan yang halal. Meskipun mungkin dianggap remeh oleh orang lain. Jadi apapun. Mungkin jadi tukang sapu, mungkin jadi pembantu, mungkin jadi apapun yang mungkin office boy lah, apalah, tidak jadi masalah. Menurut orang mungkin pekerjaan rendahan, tapi dengan itu kau menjaga harga dirimu, itu baik. Bahkan jihad fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah. Ya. Sekarang banyak orang karena ada pekerjaan tapi dia merasa pekerjaan rendahan, tidak kerja. Akhirnya tidak kerja, minta-minta menjadi beban bagi orang tuanya, menjadi beban bagi keluarganya, terkadang menjadi beban bagi istrinya. Kau kerja aja, nanti kalau ada kerja lebih baik silakan pindah. Daripada duduk termenung, nganggur, sambil berhayal. Berhayal punya mobil, berhayal punya rumah, tapi tidak ada kerjaan. Ya. Maka berusaha. Ya. Dalam riwayat Umar bin Khattab pernah marah orang duduk di masjid. Umar berkata, tidakkah kalian tahu bahwasanya anna sama'a la tumtiru dhahaban. Sungguhnya emas, langit tidak menurunkan hujan emas. Enggak ada. Emas dicari. Jangan duduk nongkrong kemudian turun hujan emas, itu tidak ada ceritanya. Ya, tidak ada ceritanya. Ya. Kecuali kau wali mungkin ya, wali majdub ya mungkin. Kalau normal-normal enggak. Umar marah sampai Umar bawa pukulannya, marah mereka, memukul mereka. Keluar kerja. Jangan nongkrong aja di masjid ya. Sudah ada waktunya, sudah salat Jumat, kerja. Jangan berharap sama orang lain, jangan minta-minta sama orang lain, jangan berharap belas kasih orang lain. Lain halnya memang sudah tidak punya kemampuan kerja gagal terus, lain cerita. Tapi intinya, jangan gara-gara suatu pekerjaan yang kita lihat mungkin kerjaan kurang bergengsi, akhirnya kita tidak bekerja, akhirnya kita menjadi beban bagi orang lain. Silakan kau kerja dulu, nanti kalau ada yang lebih bergengsi, silakan pindah, gaji lebih besar silakan. Yang penting halal, yang penting apa? Halal. Kau pergi ke gunung, tebang pohon, pikul sendiri, jalan sendiri. Mungkin orang kalau jalan kaki bisa berdarah, mungkin kalau naik gunung capek, letih. Melewati batu-batu, apalagi di Arab Saudi, gunungnya gunung batu. Tapi kata Nabi, tidak ada masalah. Daripada kau minta-minta. Minta-minta pun belum tentu dikasih.
Terkadang dikasih, terkadang tidak dikasih. Maka daripada kita spekulasi, minta-minta, mungkin dikasih, mungkin tidak dikasih. Kalau dikasih pun kita terhina, mending kita kerja, yang penting dapat penghasilan sehingga kita tidak minta-minta sama orang lain. Sambil berdoa kepada Allah agar lapangkan rezeki yang lebih banyak. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, kana Dawudu la ya'kulu illa min amali yadihi. Adalah Nabi Daud alaihissalam, beliau tidak makan kecuali dari hasil kerjanya. Dan Nabi Daud adalah haddad, dia adalah pandai besi. Ya. Ya. Wa 'allamahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Dan dia di antara pekerjaannya dia wa alana lahul hadid, Allah menjadikan Daud alaihissalam memiliki kemampuan untuk membuat besi menjadi lembek. Ya, jadi Daud kalau pegang besi, besinya jadi lunak sehingga dia bisa bentuk. Kalau kita kan besi supaya lunak harus dipanasin dulu. Dipanasin dulu, kemudian setelah mencair diberikan cetakannya, baru dituang di cetakan tersebut. Nabi Daud alaihissalam tidak. Wa alana lahul hadid, di antara mukjizat Nabi Daud disebut oleh para ulama, dia kalau sentuh besi atau logam langsung jadi apa? Lunak, bisa dia bentuk. Nah, dia kerja di antaranya dia buat pakaian perang. Ya. Dia bikin pakaian perang, dia jualan. Padahal dia adalah raja. Tetapi dia tetap berusaha. Dia nabi sekaligus raja. Jadi nabi yang sekaligus raja adalah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian nabi kedua yang sekaligus raja adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu enggak ada lagi. Setelah itu enggak ada lagi. Nah, Nabi Daud alaihissalam meskipun dia raja, dia tidak ingin makan dari uang kerajaan. Ini dia Nabi memuji dia. Padahal boleh, namanya orang bekerja di suatu kerajaan, apalagi dia rajanya. Boleh enggak dia makan dari uang kerajaan? Ya sangat boleh lah, dia rajanya. Tapi Nabi Daud alaihissalam dia tidak mau. Dia mau makan dari hasil apa? Kerjanya. Dan ini menakjubkan. Maksudnya Nabi Daud alaihissalam. Makanya kita lihat pikir Nabi Daud ini luar biasa. Sudah raja, tapi sholat malam tidak pernah ditinggal. Sudah raja, tapi puasanya puasa Daud. Coba kalau kita ngiji raja, mana mau puasa Daud? Ya, puasa sendiri. Setahun sekali ya, subhanallah. Kata Rasulullah SAW, afdhalus siyam siyamu Daud. Sebaik-baik puasa Nabi Daud. Karena yasumu shawman yuftiru yawman. Puasa sehari, berbuka sehari. Wa afdhalus salat salatu Daud, dan sebaik-baik salat malam adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yusalli thuluthahu wa yanamu sudusahu. Adalah Nabi Daud tidur setengah malam, kemudian salat malam sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperempat malam. Jadi dia tidur, salat, tidur lagi, sehingga ketika bangun subuh apa? Kuat. Caranya Nabi Daud. Jadi kerajaan yang dia miliki, kesibukan yang dia miliki tidak menghalangi dia untuk beribadah. Kita baru sibuk sedikit sudah tidak sempat baca Quran, tidak sempat ngaji. Baru kaya dikit sudah enggak ngaji. Belum kaya banyak. Baru sok kaya sudah enggak ngaji. Apalagi kaya betulan ya. Apalagi orang baru kaya, OBK ya, orang baru kaya, udik ya. Sehingga pingin jalan-jalan, pingin ke sini sudah enggak ngaji. Gimana lagi kalau seperti Nabi Daud raja. Dan di antara keutamaan Nabi Daud, meskipun dia raja, dia tidak makan dari hasil kerajaan, tapi dia kerja sendiri. Dan dia adalah haddad, dan dia adalah orang yang pandai besi. Baik, demikian juga wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, kana Zakaria najjaran. Adalah Nabi Zakaria adalah najjar tukang kayu. Tukang kayu, rawahu Muslim. Dia pun bekerja dari hasil kerjanya sendiri. Ya. Beliau bekerja, makan dari hasil kerjanya sendiri. Ada yang mengatakan demikian juga Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah tukang kayu yang pertama. Makanya dia bisa buat kapal karena kerjaannya adalah tukang kayu. Maka ketika Allah suruh dia bikin kapal, dia bisa bikin kapal. Ya. Ya. Alwahin, dzati alwahin wa dusur. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kapal yang sederhana. Kata Allah, kami
angkut Nuh di atas kapal dzati alwahin yang memiliki lempengan-lempengan kayu, wadusur, dan yang dipaku-paku. Jadi kapal sederhana. Ya, kapal dari kapal kayu. Ya, kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang menunjukkan dia adalah tukang kayu. Intinya, Imam Nawawi ingin mengatakan bahwasanya para anbiya, para nabi, mereka dahulu berusaha makan dari hasil kerjanya sendiri. Ya. Nabi Musa alaihissalam juga kerja dari hasil kerjanya sendiri. Sebelumnya tinggal bersama Fir'aun, jadi anak angkatnya Fir'aun, hidup kaya raya, dalam kemegahan, dalam kesehatan yang sangat prima, makan bergizi terus, sampai kuat luar biasa. Kemudian dia melakukan kesalahan, dia bunuh seorang dari pengikut Fir'aun, akhirnya dia jadi buronan. Maka dia pun pergi, miskin mendadak. Tapi dia tidak minta-minta. Sampai dalam kondisi di puncak kelaparan, dia minta sama Allah. Ya. Dia mengatakan, ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Rabbku, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikan darimu. Kata para sebagian ahli tafsir, dia minta roti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Allah mentakdirkan dia, sebelumnya dia membantu dua orang wanita, akhirnya dia diundang makan oleh seseorang. Taib. Kemudian ketika ditawarkan nikah dengan seorang wanita, maka dia pun menyanggupi dengan bekerja untuk bayar mahar. Sehingga dia bekerja 10 tahun, menjadi penggembala kambing dan tukang kebun untuk bayar apa? Mahar. Bayangkan, dari kaya luar biasa, miskin mendadak. Tapi dia tidak sombong, tidak ini, saya dulu kan anak bangsawan, saya dulu kan anaknya Fir'aun, masa kerja jadi penggembala kambing? Enggak. Nabi Musa tidak demikian. Tidak apa-apa jadi penggembala kambing. Yang penting tidak minta-minta sama orang lain. Taib. Kemudian Abu Hurairah, kemudian Imam Nawawi membawakan hadis berikutnya, wa anil Miqdam bin Ma'di Yakrib. Dari Miqdam bin Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi. Tidaklah seorang memakan makanan apapun yang lebih baik daripada makan hasil kerjanya sendiri. Ya. Wa inna nabiyallah Daud, dan sungguhnya Nabi Allah yaitu Daud alaihissalam, kana ya'kulu min amali yadihi. Dia makan dari hasil kerjanya sendiri. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Maka seorang bisa sebisa mungkin untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Kalau dia bisa bekerja sendiri, hasilnya sendiri, maka itu adalah yang terbaik, dan itu adalah makanan yang terbaik daripada yang lainnya. Makanya dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Meskipun dia raja sekaligus nabi, ya, dan dia kalau mau makan dari hasil kerajaannya mudah. Kalau dia mengharapkan pemberian dari murid-muridnya mudah, tapi dia tidak melakukannya. Dia tetap kerja sebagai pandai besi dan dia makan dari hasil kerjanya tersebut. Baik. Kita lanjutkan. Oleh karenanya disebutkan oleh sebagian ulama, kalau di Arab Saudi, ya, para ulama mereka diberi gaji dari penguasa, ya. Apakah mereka sebagai dai merdeka, artinya dari masjid ke masjid, atau mereka mengajar di universitas, ya. Mereka begitu. Bahkan sebagian ulama menyebut tentang kisah Muhammad Al-Amin Shinqiti, penulis Adwa'ul Bayan, yaitu gurunya Syekh Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau dapat gaji dari UIM, Universitas Islam Madinah, ya. Dia mengatakan kepada anaknya, ayahmu ini tidak pandai kerja. Seandainya saya pandai kerja dengan buku. Kerja, ya, mulia, ya, subhanallah. Kemudian apa yang dia lakukan sesuai dengan sunnah Nabi dijadikan bahan cercaan oleh sebagian orang, ya. Tentu yang bisa menggabungkan keduanya adalah yang terbaik, ya. Sebagaimana para nabi dan juga sebagian
ulama. Yang tidak